warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan kita di sore hari ini, yaitu pertemuan kelompok K2K2. Oke, terima kasih juga. Nah, sebelum memulai acara ini, agar acara kita lebih hikmat nantinya, lebih semangat kita sebelumnya ini, marilah kita sama-sama memulai acara ini dengan berdoa ya ibu-ibu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya lanjut ke materi kita pada hari ini, saya mau nanya nih sama ibu-ibu, kemarin pas pertemuan bulan kemarin masih ingat nggak pertemuan kelompok kita bahas tentang apa? Tentang membantu anak sukses di sekolah. Benar sekali. Tentang menentukan anak sekolah di mana. Terus menjadi ibu yang baik. Ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, benar sekali ibu-ibu ya. Ternyata ibu-ibu masih ingat ya dengan materi kita di bulan kemarin. Ya. Pas bulan kemarin ibu-ibu diperhatikan nggak itu di rumah? Diperhatikan ya. Oke, sebelum memulai acara kita pada hari ini, kita di pertemuan hari ini yaitu tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi di sini kita akan membahas tentang mengelola keuangan usaha. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, Bu, di sini saya ada sedikit permainan ya, Ibu. Namanya tepuk P2K2. Masih kan nggak ibu-ibu, coba tepuk P2K2? Masih kan nggak? Hah? Saya contohin dulu ya. Oke, saya siapkan contohin agar lebih semangat lagi dalam kita pada materi pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini. Di sini kita ada tepuk P2K2. Saya contohin dulu ibu ya. Ya, di sini lihat ibu ya, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, masih kan ibu-ibu? Masih. Bisa dicontohin nggak ibu-ibu? Tadi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Bisa diulang bareng-bareng nggak? Bisa. Ayo kita bareng-bareng ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan dulu ibu. Oke, di sini kita akan lanjut ke materi Bu ya, tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Oke, di sini kita akan membahas tentang mengelola keuangan usaha. Sebelum saya masuk ke materi, di sini saya mau nanya ini sama ibu-ibu. Ibu-ibu kira-kira ada usaha nggak? Ada kecil-kecilan. Ya, usaha kecil-kecilan. Contohnya coba Ibu Yanti. Usahanya apa Ibu Yanti? Usaha manisan, kecil-kecilan. Usaha manisan Ibu ya, tentang penjualan usaha manisan. Nah, di sini saya mau nanya nih sama Ibu Yanti. Di dalam usaha Ibu Yanti, Ibu Yanti kira-kira mendapati kendala-kendala apa saja sih yang di selama masa ini usahanya? Apa itu? Kira-kira mengembangkan ide usaha apa yang biar minat pembelinya lebih banyak gitu. Dan kira-kira apa Ibu Yanti? Mengajak teman-teman bikin usaha sama-sama. Iya. Terus kalau Ibu Lili? Memberikan misalnya harga yang bersaing, mempromosikan barang-barang. Ya, itu salah satunya Ibu ya. Mengelola keuangan usaha. Nah, di dalam pengelolaan keuangan usaha ini, kira-kira pas di tengah jalan usaha modalnya tiba-tiba habis gitu. Bagaimana Ibu kira cara mengatasinya? Pas di tengah jalan usahanya habis gitu. Biasanya kalau kita tuh kan kalau usaha kecil-kecilan seperti kita ini ada istilahnya menyisihkan uang sedikit untuk tabungan. Kalau misalnya modalnya lagi habis atau saat kita tinggal kelihatannya menipis, kita ambil tabungan kita. Jadi di sini kalau seandainya tiba-tiba kita kehabisan tiba-tiba tengah jalan, memang betul sekali ya Ibu Lili tadi.
tadi benar sekali. Nah, dalam pengurusan keuangan keluarga, di sini kita harus mencatat kas harian. Jadi, nah contoh di sini nah bisa dilihat ya di kerja kita di sini di catatan kas harian. Agar kenapa kita mencatat agar mengetahui pengeluaran dan pemasukan. Nah, di sini bisa dilihat Ibu ya catatan kas harian. Kita contohkan ya di sini di tanggal berapa, seandainya tanggal hari ini kita masukkan tanggal hari ini. Di sini kan dicontohkan tanggal 3 Februari. Keterangannya apa Ibu yang dikeluarkan di contoh di pengeluaran sini? Bisa dibaca nggak Ibu? Bisa. Apa Ibu? Upah Ibu. Keterangannya pendapatannya? Pendapatannya 15.000. Nah, di sini pendapatannya 15.000. Ibu Dewi masaknya berapa pengeluarannya? 5.000. 10.000 ya. 10.000. Tabungan Ibu Dewi 5.000. sisanya berapa Ibu di sini? 5.000. Iya. 5.000. Terus 5.000. nah, di sini juga di keterangan juga di sini upah Bapak 30.000. Uang jajan Dewi sebesar 1.500. sisanya 28.500. Nah, ini sebagai contoh ya untuk catatan kas harian agar di sini kita mengetahui pendapatan dan pemasukan dan pengeluaran. Benar sekali. Nah, jadi kalau kita di sini kan dicontohkan juga dalam mengendalikan pemasukan dan pengeluaran kita harus membuat catatan kas harian atau kas bulanan. Jadi kenapa kita harus mencatat kas harian? Agar apa Bu? Agar mengetahui pemasukan. Mengetahui pemasukan dan pengeluaran kita berapa jumlahnya. Ya, kita harus mencatat seandainya hari ini apa, seandainya Ibu bisa nggak di sini contohin pengeluarannya? Contoh. Misalnya uang belanja. Misalnya hari ini kita usaha dagang ini dapat pendapatan kita 100.000. Uang belanja kita katakanlah 20.000, berarti uang kita tinggal 80.000. 80.000 kita sisihkan buat tabungan kita, misalnya 30.000 dan 50.000 ditabung lagi buat persiapan usaha lagi. Benar sekali. Tepuk tangan dong untuk Bu Lili. Oke, kalau Ibu Yanti, kalau pas warung manisan itu gimana? Bisa contohin nggak Bu? Misalnya, Bu Yanti ya. Misalnya mendapatkan 50.000. Pendapatannya 50.000 terus? Belanjanya misalnya 30.000. Benar sekali terus? Untuk disisihkan 10.000. 10.000-nya untuk persiapan. Benar sekali. Tepuk tangan Bu Yanti. Nah, di sini juga di dalam catatan kas harian juga dituliskan cara pengisian secara singkat ya. Titik beratkan penjelasan pada 7 hari pertama untuk melihatkan bagaimana mengatur pembelian peralatan dan mengembalikan pinjamannya. Oke. Di sini juga fungsi utama dari catatan kas. Di akhir minggu atau bulan, catatan kas harian menunjukkan apakah usaha kita memberikan keuntungan, total pemasukan dan lebih besar atau kerugian. Nah, di sini juga catatan kas harian memberikan keuntungan ya. Bisa dicontohkan Bu, di sini pemasukan lebih besar dan kerugian pengeluaran lebih besar. Nah, agar dapat melacak atau pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang lebih dari anggaran yang lebih dibuat, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada secepatnya dan sehingga mencegah hal itu terjadi kembali. Nah, di sini juga dijelaskan Bu ya tentang catatan kas harian tadi. Pemasukan apa saja atau pengeluaran apa saja yang lebih dari anggaran. Bisa nggak Ibu contohin ke kita pemasukannya? Misalnya pemasukan kita 50.000. Sedangkan pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan kita, begitu. Pemasukan kita 60.000. Ya. Itu berarti kita rugi. Rugi itu namanya bangkrut ya Bu ya. Berarti besarlah pengeluaran daripada pemasukan. Oke. Nah, salah satu dalam mengembangkan usaha adalah kehabisan uang untuk modal usaha tadi ya Bu. Nah, agar cara kita menghindari itu, segera sisihkan uang jajan. Pemasukan. Untuk memodali kelanjutan usahanya. Untuk persiapan menambahi modal usaha kita yang ada.
Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan, seandainya Bu ya, kalau pemasukan dan pengeluaran itu harus membuat catatan kas harian dan harus kas tabungan. tahunan. Jadi agar kita bisa mengetahui pengeluaran dan pemasukan kita dari setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita bisa mengetahui pengeluaran dan pemasukannya, Ibu ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Bu sampai di sini? Bagaimana cara mengatasi apabila kita merasa bangkrut tadi ya? Jadi kira-kira mengatasinya itu ya dengan cara menyisihkan uang tadi, disisihkan uang, disisihkan tabungan. Jadi kan kita sudah disisihkan, bisa kita untuk membuka modal usaha selanjutnya ya Bu. Kira-kira sudah jelas belum Bu hari ini? Jelas. Paham ya Bu? Paham. Oke, nanti Bu kalau pulang dari pertemuan ini jangan lupa dipraktekkan ya Bu di rumah ya Bu. Iya, insya Allah. Oke, berhubung hari ini sudah sore juga dan pertemuan kita mungkin sudah selesai. Marilah cukup di sini dulu Bu ya pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Jangan lupa dipraktikkan di rumah ya Ibu. Oke, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.